bersyukur kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tiba di hari raya Pentakosta, hari ke-50, hari panen raya. Kalau pada saat zaman ini ialah panen jiwa-jiwa Bapak Ibu. Walaupun memang dalam situasi dan kondisi pandemi corona ini yang sebelumnya sungguh sangat kita nikmati, kita bersama-sama untuk bergabung di gereja ini, namun ada memang cara Tuhan, rancangan Tuhan. Tapi kita tak bersuka cita, baik yang di gereja maupun yang di rumah, dan kita minta hikmat dan juga anugerah Allah supaya kita bisa beribadah dengan benar. Puji Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri yang ada di gereja. Kita undang hadirat Tuhan. Dalam doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian penyembahan. Di akhir pujian penyembahan kita akan berdoa, menyerahkan ibadah kita maupun firman Allah dan persembahan yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Warhobas dari Purba. Dialah yang maha tinggi, dialah yang maha suci, dialah Yesus Raja Damai. Raja Damai.
Ditinggikan dan dimuliakan Engkau ya Tuhan. Engkau Yesus yang memberikan di seluruh hidup kami, yang memberikan kepada kami kemurahan demi kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan pada saat hari ini boleh mengucap syukur atas perbuatan kasih dan setia-Mu ya Bapa yang mereka nikmati ya Tuhan. Dalam ibadah khusus kami hari ini ya Bapa, dalam merayakan hari Pentakosta ya Bapa, Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ampuni Bapa segala dosa kami, segala Bapa kekurangan kami Bapa di dalam kami datang Bapa dalam berbagai keadaan kami. Kuduskan kami, layakkan kami Bapa untuk masuk dalam rumah kudus-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati ya Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Segala suasana sorga Engkau turunkan di Bapa di tengah-tengah kami. Engkau yang mengurapi semua amanah di bagian pimpinan pujian, sehingga pemain musik, para pendoa dan hamba-Mu Bapa Gembala kami dalam menyampaikan firman Allah. Urapi kami semua anak-anak-Mu, hamba-Mu, dan juga ya Bapa serta jemaat-jemaat-Mu yang datang hari ini dan juga yang mengikuti ibadah dalam streaming ya Tuhan. Segala roh jahat, roh kegelapan kami bantah, kami usir keluar dalam nama Yesus. Dan juga Bapa buatlah Bapa ibadah kami dibuat aman kondusif, tidak ada Bapa gangguan ya Tuhan yang terjadi. Bahkan di rumah-rumah jemaat-Mu, hikmat dan suasana surga tetap dirasakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, firman Allah hari ini yang akan kami dengar ya Tuhan dari Bapa Gembala kami. Oleh karena pengurapan Tuhan, roh pengajaran hikmat Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan Yesus kasih dan kemurahan-Mu lebih berapa menggawakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman itu Bapa memperbaiki kelakuan kami dan juga Bapa membersihkan kedagingan kami dan juga menyembuhkan kami, membawa menambah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Persembahan kami yang kami bawa kepadamu, Engkau yang menerimanya Bapa menjadi doa yang harus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulai ibadah ini ya Tuhan dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita bertepuk tangan menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
tambahkan lagi bergirang kita menyenangkan hati Tuhan sambil kita berdiri, bertepuk tangan dan kita katakan, sekaranglah waktunya masa penuaian. Ladang telah menguning siap untuk dituai. Bangkit para penuai, Roh Allah bersama. Dari nomor 196 buku pujian kita. Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun yang di rumah, sebentar kita akan dengarkan firman Allah dan juga yang akan dapat menutup lewat doa berkat melalui hamba Tuhan Mbak Pendeta Rapolo Poltak Simarmata. Dan tidak lupa juga kita akan menikmati perjamuan kudusnya Tuhan. Kita undang hamba Tuhan dengan satu pujian penyembahan kepada Dia. Kita katakan kepada Tuhan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang hidup. Kita akan memberikan persembahan kita, yang pertama dan yang kedua. Siapkan persembahan kita Bapak Ibu. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Hidup tanpa kasih-Mu.
Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus kita akan dengarkan firman Tuhan terambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 sehubungan dengan 10 malam berturut-turut saudara kita mengikuti ibadah meminta baptisan Roh Kudus. Maka saudara, hari ini dalam hari raya Pentakosta ini kita akan sama-sama belajar kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, akan yaitu tentang karunia roh. Itu tentang karunia, ya. Kita akan belajar supaya kita tahu, saudaraku, apa sih karunia kita sebagai anggota tubuh Kristus, supaya kita paham, saudara. Sehingga hari ini kita bertemakan firman Tuhan hari ini, yaitu mengenal karunia. Setiap kita anak-anak Tuhan mengenal karunia masing-masing. Baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai dengan 7, saudara. Ayat 4 sampai dengan 7. Sama-sama kita belajar hari ini, sehingga kita lewat firman Tuhan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi pelayanan ini, untuk kemuliaan Tuhan. Kita baca saudara 4 sampai dengan 7. 3, 2, iya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, bicara tentang karunia itu berbeda dengan bakat. Karunia bukan bakat, bukan potensi diri. Karunia juga saudara tidak didapat dari latihan-latihan. Contoh latihan khotbah, latihan dia menyembuhkan orang, tidak saudara. Tidak didapat dari latihan. Juga karunia tidak didapat dari karena sekolah teologi, tidak saudara. Karunia itu adalah pemberian Tuhan tanpa dipelajari. Dia sendiri nanti akan mengerjakan itu, ya. Dan karunia itu datang, muncul ketika situasi membutuhkan. Kalau enggak dibutuhkan, karunia tidak muncul, saudara. Itu karunia. Tetapi juga saudara, tidak semua kita mempunyai karunia yang sama. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada jari, ada jantung, ada hati. Berbeda-beda kita punya karunia, saudara. Juga kalau kita punya karunia bukan untuk bersaing atau untuk menjatuhkan sesama kita, atau kita punya karunia yang mungkin sangat diminati banyak orang, lalu kita merendahkan karunia orang lain. Jangan, saudara. Masing-masing kita sudah Tuhan susun seperti Tuhan menyusun anggota tubuh kita, yang semuanya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda, saudara. Ini saudara harus kita pahami. Nah saudara, di sini dikatakan, yaitu saudaraku yang kita mau belajar dulu, saudaraku. Kalau kita mulai dari ayat 6, ini Allah di sini adalah Bapa. Lalu ayat 5, Tuhan di situ adalah Yesus. Dan yang ayat 4 adalah Roh Kudus, saudara. Kalau ayat 6 berkata, Allah yang mengerjakan seluruhnya di dalam semua orang apa yang sedang dia lakukan dalam karunia-Nya, kata firman Tuhan. Apalagi dikatakan ada berbagai perbuatan ajaib. Lalu saudaraku, yang kelima, ayat 5 dikatakan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Saudara, ini menjelaskan tentang
jabatan pelayanan. Ada banyak jabatan pelayanan, tetapi kepala pelayanan adalah Tuhan Yesus. Ini disebut kata satu Tuhan. Ya, coba kita baca saudaraku, jabatan pelayanan itu apa saja dan Tuhan yang mengerjakannya. Kita baca Efesus, saudara. Efesus pasal yang keempat. Kita baca, saudara. Efesus pasal 4. Kita baca ayat 11 sampai dengan 16. 32 ia. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, dikatakan di sini ada 5 jabatan pelayanan, dan dikatakan ayat 15, dialah kepala pelayanan. Yang pertama, saudara, kita tahu ya, karunia melayani atau pelayan itu tangan. Seperti Marta, kalau melayani dia, waduh, sibuk dia. Ibu-ibu atau gadis-gadis kalau ada tamu, itu sibuk melayani. Ini karunia melayani. Nah, juga di sorga, Tuhan Yesus, Dia juga punya tangan di bumi ini melayani kita, melayani dunia ini. Tangannya itulah, saudaraku, 5 jabatan pelayanan ini, seperti 5 jari ini. Tangan ini ada 5 jari. Demikian ada 5 jabatan di sini. Pertama, seperti ibu jari ini adalah rasul. Lalu ini jari telunjuk adalah nabi. Jari yang tengah ini yang paling tinggi ini adalah pemberita Injil, saudara. Dan yang keempat ini adalah karunia gembala, jabatan gembala. Dan yang jari kelingking ini adalah pengajar. Ini tangan Tuhan, jari Tuhan di bumi ini melayani, yaitu pemberitaan firman, saudara-saudara. Nah, rasul ini kalau dalam Alkitab berkata Roma pasal 1 maupun di dalam kitab 2 Korintus pasal 12, ini tugasnya adalah memberitakan Injil antar bangsa, juga membuka ladang-ladang baru yang sifatnya besar, ya. Dan tugasnya juga memberitakan Injil, serta juga Tuhan sertai dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat serta kuasa-kuasa. Kata 2 Korintus 12, ini karunia rasul, saudara. Kedua, jari telunjuk, menunjuk. Ya, ini nabi, saudara, menunjuk. Dia bisa menunjuk dosa yang sudah terjadi. Ada dia menunjuk, saudaraku, yaitu dosa yang akan datang. Bahkan juga nabi ini, yaitu memberitahukan di masa mendatang. Nah, tugas nabi itu setidaknya ada 3. Pertama, dia bernubuat. Itulah arti nubuat, kan adalah sesuatu sejarah yang akan terjadi. Makanya dulu nabi-nabi pada perjanjian lama menubuatkan tentang kedatangan Yesus menjadi manusia di bumi ini. Nabi. Tapi jangan salah, saudara, ini 5 jabatan ini adalah harus penuh Roh Kudus. Makanya kalau dia bilang dia seorang nabi tapi nggak penuh Roh Kudus, nah itu bukan nabi, saudara. Penuh Roh Kudus. Makanya semua 5 jabatan ini mereka diurapi dengan Roh Kudus. Nah, ini pertama, ini kalau nabi ini tadi bernubuat,
bisa dia membongkar dosa, ya, bisa dia, saudaraku, menyampaikan apa yang terjadi masa mendatang, ya, itu nubuat, nabi. Lalu jabatan apa, tugas yang kedua nabi adalah yaitu berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan. Dan yang ketiga, tugas nabi adalah yaitu mengadakan mujizat, mengadakan kesembuhan. Itu karunia nabi.